Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya sudah hadir ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Langsung saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat berupa rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas kita, melakukan aktivitas pembelajaran meskipun melalui daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, langsung saja di sini Ibu akan memaparkan materi tentang akhlak. Ini ada PowerPoint yang akan di-share. Nah, yang pertama itu pertama-tama yang penting untuk kita ketahui adalah pengertian akhlak, baik secara bahasa maupun istilah. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tabiat atau budi pekerti. Secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Nah, suatu perbuatan baru disebut akhlak jika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Artinya, jika suatu perbuatan hanya dilakukan sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya, pada suatu saat orang yang jarang bersedekah itu lalu tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena alasan tertentu, maka itu tidak bisa disebut sebagai akhlak, karena yang dilakukan itu tidak melekat di dalam jiwanya. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, maka itu tidak bisa disebut akhlak. Sebagian ulama memberi definisi mengenai akhlak, yaitu al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyah, yang artinya akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia yang disebut al-akhlak al-karimah. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, akhlak wad'iyah, dan yang kedua akhlak Islam. Akhlak wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Jadi manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatannya di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datangnya dari masyarakat. Sedangkan akhlak Islam adalah akhlak yang mengajarkan kepada manusia dalam mengambil tuntunan yang diberikan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran ataupun hadis.
Dengan demikian, akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama adalah sanksi dari Tuhan, yang kedua sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia. Selanjutnya yaitu tentang cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama melalui perumpamaan. Jadi kualitas akhlak ini bisa ditingkatkan melalui metode perumpamaan. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah agar menjadikan perumpamaan itu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Yang kedua, melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Kebutuhan keteladanan sudah menjadi fitrah setiap orang. Karena itu setiap pribadi hendaknya bisa menjadi uswatun hasanah bagi yang lain sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam kehidupan suami istri, dalam kesabaran menghadapi keluarganya dan dalam mengarahkan istri-istrinya dengan baik. Yang ketiga, melalui latihan dan pengamalan. Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar mengerjakan amal saleh yang diridhoi Allah, menuntut kita agar mengerjakan amal saleh. Menuntut kita supaya mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupan ini sehingga dapat mewujudkan perilaku dan akhlak yang baik. Agar perbuatan itu bisa berujung kepada amal saleh, maka dibutuhkan latihan dan pengamalan. Islam menegaskan bahwa ibadah hanya akan diterima jika dilaksanakan melalui ucapan dan perbuatan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dan diikuti oleh para sahabat, tabi'in, keempat imam, dan para ulama hingga masa sekarang ini. Kedua perkara tersebut disatukan secara ringkas dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Harus diketahui, akhlak tidak akan tumbuh tanpa diajarkan dan dibiasakan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang akhlak selain sebagai ilmu, secara bertahap juga harus terus diikuti secara terus-menerus bentuk pengamalannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang keempat, cara meningkatkan kualitas akhlak yaitu melalui ibrah dan mau'idah. Ibrah maksudnya adalah perenungan dan tafakkur. Ibrah adalah kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepadanya, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Sedangkan peningkatan kualitas akhlak melalui mau'idah maksudnya adalah pemberian nasihat dan pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh. Anak-anak sekalian, itulah tadi materi tentang akhlak. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada anak-anakku sekalian untuk bertanya. Saya Ibu. Baik, Nuranisa, silakan. Apa hubungannya antara moral, etika, dan akhlak, Bu? Jadi langsung saja ya, saya jawab. Jadi hubungan antara moral, etika, dan akhlak. Jadi ketiganya ini berhubungan. Walau yang namanya manusia adalah tempatnya lupa dan khilaf, tetapi etika berhubungan dengan kebaikan dan keburukan itu, di mana orang moral hubungannya dengan benar atau salah, dan akhlak adalah takaran atau faktor yang menjadikan orang dinilai berdasarkan pengetahuan akhlaknya. Jadi begitu ya Nuranisa. Iya Bu, makasih Bu.
Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Di sini saya ingin bertanya, seperti apa itu Ibu contoh-contoh perilaku akhlatul karimah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik sekali pertanyaannya. Langsung saja Ibu jawab ya. Yang pertama itu contoh perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentunya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Yang ketiga bersikap baik dan menolong sesama manusia. Yang keempat santun dalam berbicara. Yang kelima menjaga amanah dan menepati janji kita kepada orang lain. Yang keenam itu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh selalu bersifat ikhlas. Yang kedelapan selalu bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan bertawakal, dan yang kesepuluh memiliki rasa malu. Masih banyak lagi perilaku akhlak ya, tapi yang Ibu sebutkan tadi hanya 10. Begitu ya Misra? Ibu. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik. Adapun tadi setelah penyampaian materi yang saya sampaikan, saya ingin memberikan anak-anakku sekalian tugas berupa resume. Jadi anak-anak sekalian menuliskan poin-poin penting yang telah dipahami dan dari pembelajaran tadi, lalu dikumpulkan minggu depan pada pembelajaran selanjutnya. Paham? Ibu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian ya. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.